Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Tanpa Ragi yang berjudul Undangan Terbuka Natal Muhtadi Indonesia 2022. Nah, ini kayaknya saya baru dengar ya. Jadi kita tahu Natal itu kan untuk seluruh umat Kristiani, tapi ini kayak spesial bagi para murtadin. Nah, jadi sepanjang sepengetahuan saya ya, murtadin itu kebanyakan itu kalau kita lihat dari kesaksiannya itu kebanyakan mereka tuh dari mimpi katanya ketemu Yesus lah, lalu misalnya kayak mereka ikut-ikutan ya, jadi atau bahkan kebanyakan ada juga yang terpuruk, misalnya kayak kita lihat waktu kasus sama Vina Sunan ya kan, dimana beliau tuh dikecewakan oleh suaminya itu waktu itu kalau salah tuh ya suka suka melakukan KDRT lah segala macam. Jadi dia menganggap bahwa suaminya adalah merepresentasikan ya Islam. Padahal kan tidak begitu. Islam itu kan bukan dilihat dari penganutnya, tapi dari kitab sucinya, ajaran kitab sucinya, bukan dari kelakuan orang-orangnya. Jadi banyak para murtad itu yang pindah ke agama Kristen itu bukan melihat dari membandingkan antara atau komparasi antara Alkitab dengan Quran dengan hadis, tapi dia tadi ikut-ikutan dari mimpi, lalu melihat mengalami kejadian tidak enak dengan penganutnya gitu kan, atau dari terpapar dari media, misalnya media mengatakan bahwa Islam itu agamanya radikal, teroris ya kan, anti Pancasila dan sebagainya. Jadi orang-orangnya adalah murtad dengan beragama itu tidak dasarnya pada dasar logika guys, tapi dari suatu hal yang ya sentimen di luar logika. Seperti mimpi itu kan kita tahu ya, mimpi adalah bunga tidur, nggak bisa kita tuh bersandar pada mimpi. Misalnya kayak saya, misalnya saya bahkan saya dulu pernah mimpi ya, dari mimpi itu saya bangun dan saya kepikiran nih, jangan-jangan Yesus Tuhan. Tapi sebagai seorang yang berlogika, kita tidak begitu saja percaya, tidak mendasarkan mimpi itu sebagai dasar kita untuk beragama. Tapi saya kaji, siapa sih Yesus ini gitu kan? Saya tahu ada teman saya yang menuhankan Tuhan selain Allah, yaitu namanya Yesus. Jadi saya waktu itu tidak kenal siapa beliau, maka saya teliti, saya kaji. Di itu kan beliau adanya di Alkitab. Di Quran juga ada, tapi dengan nama lain, yaitu kita sebut sebagai Nabi Isa. Jadi saya teliti, saya kaji, saya komparasi ya bagaimana Yesus di Alkitab dengan Nabi Isa di Quran. Saya melihat banyak kesamaan gitu. Justru yang berbeda adalah ajaran yang diajarkan selain Yesus ajarkan. Jadi yang Yesus ajarkan itu sama dengan Nabi Isa ajarkan di Quran. Karena mereka adalah dua orang yang sama. Justru ajaran yang diajarkan oleh orang-orang yang ngaku pengikutnya bukan awal ya, tapi kemudian ya seperti yang kita kenal sekarang, yaitu mereka menyebut diri mereka Kristen, yang itu mereka pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia berapa ratus tahun setelah Yesus pergi, itu tidak mencerminkan ajaran Yesus. Seperti kayak guru, Yesus kan adalah guru, dia mengakui bahwa dia adalah guru dan tuan, sehingga kalau dia adalah guru, kita tahu ya, kayak sekarang ini kan hari guru ya, hari guru internasional ya kalau salah saya. Jadi kita tuh guru tuh kan untuk apa gunanya ada guru? Guru itu adalah sebagai contoh. Guru yang baik akan mencontohkan bukan hanya melalui ucapannya, tapi juga perbuatannya. Ketika saya jadi seorang guru, saya akan berusaha jadi guru yang baik. Ketika saya mengajar, saya bukan hanya mengajarkan melalui ucapan saya, tapi juga tindakan saya. Misalnya saya sebagai guru yang baik, misalnya saya tidak akan merokok, tidak akan datang terlambat, alias disiplin, saya akan berpenampilan rapi, menjaga tutur kata, etika sopan santun. Bukan hanya sekedar materi yang saya ajarkan, tapi juga tingkah laku guys ya, total ucapan dan perbuatan. Itu guru yang baik. Nah, sama seperti Yesus juga begitu. Segala tindak tanduk, ucapan dan perbuatannya harus kita ikutin, termasuk dia sunat, termasuk dia tuh sujud, termasuk dia tuh dikafanin ketika meninggal gitu-gitu kan. Jadi satu hal itu harus kita ikutin total seorang guru. Jadi percuma Anda ngakui dia guru ya, tapi Anda tidak mengikuti dia secara total. Sama seperti ketika Anda punya guru ya, Anda tidak ikuti guru Anda secara total. Guru Anda tidak merokok, Anda merokok. Guru Anda guru Anda disiplin, Anda tidak disiplin. Guru Anda tuh rapi, Anda awut-awutan gitu kan. Jadi klaim-klaim kalau Anda punya guru tuh tapi tidak Anda ikuti, itu sama saja seperti ya
punya guru tapi apa namanya, bukan bukan sebagai contoh, tapi justru Anda jadikan hanya sebagai pajangan, guys. Jadi guru-guru yang ada itu udah kasih contoh susah-susah gitu kan. Bukannya gampang loh, guru yang tidak merokok itu bukannya gampang. Guru yang disiplin itu bukannya gampang. Karena untuk punya habit seperti itu ya, untuk contohkan murid itu susah sekali membentuk kebiasaan itu. Dan itu harusnya Anda tiru. Sama seperti Yesus itu melakukan sesuatu itu susah karena dia berusaha mengikuti perintah Tuhannya. Sehingga ketika dia melakukan itu ya harus Anda tiru gitu kan. Itulah gunanya guru sebagai orang yang harus kita contoh dan tiru segala tindak tanduk, ucapan dan perbuatannya. Mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal juga, Pak Haram. Teman-teman yang berlatar belakang ex-muslim, apakah Anda pernah merasakan hampa tidak ada komunitas dan mau kenal saudara-saudara yang berlatar belakang sama? Yuk, kumpul bersama kami sebagai wadah umat Tuhan yang rindu untuk... Sebenarnya kalau kita ngomong komunitas ya, sebenarnya kayak mualaf ya. Ketika bedanya mualaf dengan murtadin, jadi Bapak ini merasakan sebagai murtadin tuh nggak ada komunitas. Dia lupa? Sebenarnya ketika dia masuk Kristen ya, walaupun dia istilahnya murtadin, baru masuk Kristen itu kan udah tergabung dalam keluarga besar komunitas yang bernama umat Kristen harusnya. Jadi nggak perlu ada komunitas murtadin lagi, nggak perlu kayak mualaf itu guys ya. Ketika mereka itu menjadi masuk Islam, mereka adalah saudara. Jadi makanya kita ketika ada seorang mualaf itu masuk ke agama Islam dari agama non-Muslim, itu kita sangat bahagia karena kita tuh menerima saudara baru. Karena Islam tuh bersaudara, umat Islam tuh bersaudara. Nggak peduli apapun suku Anda, ya kan, suku bangsa Anda, mau Anda kulit hitam, kulit putih, mau suku Anda dari Afrika, mau dari Papua, di mana, itu tetap adalah saudara kita, saudara seiman. Dia itu persaudaraan Islam itu sangat kuat sekali. Sehingga ketika ada mualaf, itu mereka tidak perlu canggung karena sangat diterima oleh para umat muslimin lainnya. Jadi seorang muslim itu akan bahagia ketika ada seorang yang mualaf, artinya dia mendapat saudara baru, saudara seiman, ya kan. Jadi dalam Islam itu tidak ada namanya kesepian. Anda akan lihat banyak mualaf itu akan disokong habis-habisan oleh para kaum muslimin, sehingga bahkan ada umat Islam beberapa itu yang sampai repot-repot segala ya, dengan susah payah, dengan kerja keras itu membikin namanya mualaf center, ya kan. Jadi mereka tuh menyumbangkan dana, tenaga, usaha untuk bagaimana supaya para mualaf ini nyaman dan merasa diterima oleh komunitas muslim. Jadi sarana mualaf ini dibangun adalah bukan untuk agar mereka itu tidak merasa kesepian, tapi agar bisa menjadikan pelajaran bagi para non-muslim lain, agar mereka tuh tahu kenapa harus mualaf gitu kan, apa poin-poin yang kesaksian yang logis yang menyebabkan mereka jadi mualaf gitu. Itulah alasan mualaf center dibangun, bukan untuk agar tidak mereka kesepian, karena mereka tuh diterima oleh kaum muslimin gitu kan. Siapapun kaum muslim mengerti dengan Islam, mereka akan dengan senang hati membantu para mualaf agar mereka tuh karena biasanya para mualaf itu kan adalah orang terbuang ya. Bahkan saya tahu ya, banyak kayak ke orang di suku-suku tertentu kayak suku Tionghoa itu, ketika mereka masuk Islam tuh mereka dibuang oleh keluarganya, sehingga mereka sangat kasihan sekali. Sehingga umat Islam tuh, jadi mereka tidak perlu khawatir, karena ketika mereka dibuang oleh keluarganya, mereka mendapatkan keluarga baru, yaitu seluruh umat Islam yang ada di dunia. Jadi anggaplah mereka punya keluarga berapa orang, anggaplah keluarga besar mereka ada 50 orang. Jadi mereka akan kehilangan 50 orang itu, tapi mereka mendapatkan miliaran dari umat Islam, saudara baru dari umat Islam di seluruh dunia, keluarga baru guys. Jadi anggaplah mereka kehilangan 50 orang, tapi mereka diterima oleh miliaran manusia umat Islam di dunia. Jadi kemanapun mereka berada ya di belahan bumi Allah ini, mereka akan ketemu dengan saudara mereka yang lain gitu. Jadi nggak apa-apa kehilangan 50 orang saudara, tapi Anda akan mendapatkan miliaran saudara yang lainnya gitu. Karena dalam Islam tuh persaudaraan itu antar dalam seiman itu sangat kuat sekali. Jadi kita tidak ada istilahnya ya di kotak-kotakan, mualaf aja enggak. Mualaf itu sudah tergabung dalam komunitas muslim, ya kan. Jadi siapapun umat Islam itu akan senang hati ya, tentunya berkecukupan ya.
Ya kita nggak bisa juga melakukan bagi orang-orang yang belum berkecukupan, karena tentu mereka punya punya apa namanya tanggung jawab sendiri. Tapi bagi yang berkecukupan ya kayak di Mualaf Center kan orang-orang yang sudah berkecukupan hidupnya, sehingga mereka tuh dengan senang hati membantu para saudara kita yang baru masuk Islam untuk agar menguatkan iman mereka, membantu mereka ketika mereka kesusahan, karena biasanya para mualaf itu memang mengalami banyak kesusahan, dibuang di keluarganya lah, dikucilkan dari komunitas awal mereka yang kebanyakan dari agama sebelumnya lah, dan sebagai macamnya, guys. Yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam acara Natal bersama persekutuan. Dia ngomong bahwa memuji dan menyembah Tuhan gitu kan. Nah, sekarang saya tanya, nih Tuhan itu apa sih gitu kan? Tuhan kan bisa nggak bedakan Tuhan dengan manusia, ya kan? Jadi kalau di dunia ini ada orang yang menuhankan itu manusia, ada yang menuhankan sapi, ada yang menuhankan patung, menuhankan pohon dan segala macamnya. Jadi Tuhan itulah sesuatu di luar itu semua, ya kan? Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Nah, sementara kalau kita lihat Yesus adalah manusia sekaligus manusia. Nah, ini sama artinya dengan kita kalau kita pakai rujuk Alkitab itu mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia, sama kayak mengatakan bahwa Allah bukanlah Yesus, juga bukan Yesus, karena Yesus adalah manusia sekaligus manusia. Sama kayak gini ya, analogi lain adalah misalnya gini. Kita ketahui bahwa Superman itu bukanlah Bruce Wayne dan juga bukan Peter Parker. Jadi Superman adalah Clark Kent. Nah, jadi Bruce Wayne itu bukan Superman, juga bukan Spiderman, dia adalah Batman. Jadi sama kayak Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia. Artinya Allah bukanlah Yesus, juga bukan Yesus, karena Yesus adalah manusia sekaligus manusia, guys. Sama persekutuan jalan lurus, forum fokus dan kultum dengan tema Isa Al-Masih Shiratal Mustaqim. Berbicara mengenai Isa Al-Masih Shiratal Mustaqim, kalau kita pakai istilah Isa Al-Masih Shiratal Mustaqim adalah istilah dalam Quran. Jadi gini, mereka murtadin kan? Murtadin itu kan adalah orang yang beragama Kristen harusnya. Kenapa mereka masih memakai istilah Quran? Ini yang aneh, guys. Isa, jadi gini loh, kalau mereka pahami Quran ya, bahwa mengatakan bahwa Isa adalah jalan lurus, Shiratal Mustaqim, itu termin buat umat Nabi Isa pada waktu itu, bukan yang sekarang. Di Quran akan temukan bahwa Nabi Isa itu akan diutus Nabi lain setelah beliau gitu, yaitu Nabi Muhammad. Makanya kalau Anda ikuti Quran, Anda akan mengikuti Nabi Muhammad setelah bisa. Gak ada ceritanya Anda tetap mengikuti Nabi Isa setelah diutus Nabi Muhammad. Makanya aneh ketika mereka memakai istilah Nabi Isa dan Shiratal Mustaqim. Ini maksudnya apa gitu kan? Kalau mereka Kristen harusnya mereka pakai istilah Yesus dan tidak lagi mengikuti Shiratal Mustaqim, karena itu istilah yang dipakai di Islam gitu. Jadi mereka ini sepertinya setengah-setengah, belum bisa move on dari agama Islam, guys. Ya kan? Jadi mereka yang ngerti ya, dalam Islam Nabi Isa itu Shiratal Mustaqim itu bukan Shiratal Mustaqim yang satu-satunya untuk segala masa, tapi hanya pada masa itu saja. Dan Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi setelah Nabi Isa yang diutus, yaitu Nabi Muhammad. Tapi mereka itulah anehnya, guys. Mereka memakai istilah Quran, ya, bukti mereka belum bisa move on, tapi mereka tidak mengerti tentang apa itu Nabi Isa disebut sebagai Shiratal Mustaqim di Quran itu, guys. Berbicara mengenai Isa Al-Masih Shiratal Mustaqim, yang dimana Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus, bisa diartikan sebagai jembatan atau penghubung yang selama ini kita cari untuk bisa masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksaan neraka. Ya, jadi jalan lurus itu kan, jalan itu kan diikutin. Gak bisa Anda mau ke suatu tempat, jalannya itu. Nah, lalu Anda tidak ikuti jalan itu kan gak bisa. Anda mau pintar, mau sukses, ya Anda ikuti jalannya. Jalan sukses siapa misalnya? Misalnya anggaplah yang pengusaha terbukti sukses misalnya siapa ya? Misalnya kayak CEO Apple misalnya, Steve Jobs. Ya Anda ikuti jalan hidupnya. Bagaimana si Steve Jobs itu hidup, bagaimana dia tuh mengembangkan bisnisnya, Anda ikutin. Misalnya Steve Jobs itu mengembangkan bisnisnya dengan disiplin, dia punya kreativitas, dia punya inovasi, ya Anda ikutin itu. Jangan inovasi Steve Jobs Anda ikutin. Karena itulah jalan dia kesuksesan, menuju sukses. Jadi kayak guru juga.
Jadi guru tuh kenapa dia jadi guru? Karena dia tuh bisa memberi contoh yang baik ucapan dan perbuatan. Ya dia tiru gitu. Nah, jadi kita ngomong guru yang benar ya, guru yang tidak merokok, guru yang disiplin, guru yang rapi, guru yang punya sopan santun etika akhlak, bukan guru yang sebaliknya. Jadi guru gitu kita ikutin, jangan setengah-setengah. Ada ambil cuman rapinya tapi tidak disiplinnya, ada ambil apa ya, akhlak etikanya tidak, tapi tidak ada ambil yang tidak merokoknya gitu loh. Jadi guru itu yang baik itu diikuti total. Yesus adalah guru yang baik, diikuti total. Jadi kalau Anda mengakui Yesus adalah guru yang baik, jadi mengatakan bahwa dia adalah guru, ya Anda ikuti dia secara total. Karena kan dia adalah guru yang baik. Kecuali Anda meyakini dia guru nggak baik. Tapi kita ya, bahkan seorang muslim itu meyakini bahwa Yesus atau Nabi Isa adalah guru yang baik. Sehingga karena pengakuan kita itulah kita tahu bahwa semua ucapan dan perbuatan Yesus adalah baik dan harus kita ikutin. Semuanya total. Seperti guru yang mencontohkan semua ucapan dan perbuatan kita ikutin, seperti juga kepada Yesus. Semua ucapan dan perbuatan harus kita ikutin. Itulah bukti bahwa Yesus adalah guru kita. Tapi kalau Anda cuman ngomong saja, tapi Yesus lakukan tidak Anda ikutin, berarti Anda menjadikan Yesus hanya sebagai pajangan, bukan guru yang harus contoh, suri, teladan, ucapan dan perbuatannya, guys. Semuanya. Tapi Anda masih milih-milih mana yang ucapan dan perbuatan yang menurut Anda masih cocok, Anda pakai, yang Anda sukai, yang tidak Anda sukai, yang seperti Yesus sujud, itu kan seperti yang Yesus lakukan. Anda nggak suka, karena kok masa Yesus sujud sih, ya, Anda tidak ikutin, atau Yesus sunat. Itu kan kayak umat Islam gitu, lalu tidak Anda ikuti, berarti Anda mengambil contoh setengah-setengah. Dan artinya Anda tidak menjadi mengikuti guru Yesus yang harusnya Anda ikuti semua total bulat-bulat semua yang dikerjakannya, karena semua yang dilakukannya adalah suatu kebaikan, baik itu ucapan maupun perbuatannya. Selama ini kita cari untuk bisa masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksaan neraka. Ialah Isa Al-Masih, ia adalah firman Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Allah bukanlah Allah, ya. Firman itu apa sih? Firman adalah apa yang disampaikan oleh Allah, ya. Contoh, ketika Allah hendak menjadikan langit dan bumi, dia berkata apa? Kalau Anda baca kitab Kejadian, ya, dia berkata, jadilah terang, jadilah siang, jadilah malam. Jadi firman dia itu untuk perintah, berupa perintah untuk menjadikan siang, menjadikan malam, menjadikan matahari, bulan, bintang, segala macamnya. Jadi itu bukan dia. Ya, firman dia adalah berupa perintah untuk menjadikan sesuatu di dunia ini, ciptaannya. Jadilah siang, jadilah malam, jadilah matahari, gitu kan, ada baca di kitab Kejadian kan. Artinya itu bukan dia. Sama kayak kita perintahkan, kerjakan itu, kerjakan ini, gitu kan. Itu perintah kita. Itu bukan kita. Kata firman itu sama kayak kata-kata, speech gitu kan. Jadi setiap kata-kata dari Tuhan, dari Allah itu adalah bukan dia. Sama kayak saya, kata-kata saya bukan saya, gitu ya. Jadi setiap Tuhan itu berfirman, itu firman yang keluar dari dia itu bukan dia. Kita perintahkan ya, bahwa akulah Tuhan Allahmu, ya, hanya kepada aku saja kalian berbakti. Itu perintah dia, bukan dia itu. Jadi firman Allah bukanlah Allah. Sama kayak sabda raja bukanlah raja, ya. Perintah presiden bukanlah presiden. Kata-kata saya bukanlah saya, ya, tapi adalah bagian dari saya yang bisa. Jadi kata-kata itu bisa berupa perintah, bisa berupa nasihat, bisa berupa apalah itu kan. Ya, itu bukan kita, tapi adalah bagian dari kita, guys. Firman itu adalah Allah, memiliki kuasa sama seperti Allah. Karena itu, tidak. Yesus tidak punya kuasa sama seperti Allah. Yesus berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda bisa baca di Yohanes pasal 5 ayat ke-30, ya. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya nggak punya kuasa dia dari diri sendiri. Sama kayak saya ngomong nih, saya tidak berbuat apa dari diri saya sendiri. Artinya saya nggak bisa apa-apa kecuali dia bantu. Misalnya gini, saya ke kedai kopi, saya nggak bisa berbuat apa-apa dari diri saya sendiri. Misalnya kayak untuk memesan kopi, saya nggak punya kuasa karena saya nggak punya uang misalnya untuk memesan apa misalnya yang ada di kedai kopi misalnya kan. Nah, itu saya perlu dibantu.
Misal oleh papa saya atau oleh teman-teman papa saya, yang mereka tuh, saya kan di kedai kopi tuh guys ya suka ditraktir gitu. Nggak tahu duduk di situ aja tiba-tiba ada aja datang kopi gitu kan. Jadi saya nggak bisa berbuat sendiri gitu. Jadi asal ada orang yang bantu saya, itu artinya saya nggak punya kuasa. Kalau saya punya kuasa kan saya perlu melakukan itu semua. Contoh kayak anak kecil, anak bayi itu kan dia nggak bisa buat apa-apa diri dia sendiri. Dia nggak bisa ganti popok dia, nggak bisa mandi sendiri, dia harus dimandikan, diganti bajunya kan. Nah, artinya si bayi nggak bisa buat apa-apa diri dia sendiri, artinya dia butuh bantuan orang tuanya. Sama kayak Yesus berkata seperti itu ya. Ketika Yesus berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa diriku sendiri, artinya dia untuk berbuat sesuatu itu adalah apa-apa itu ya. Berarti kalau ngomong apa-apa kan berarti semuanya. Apa-apa itu kan banyak gitu kan. Jadi apa-apa itu tidak dapat diperbuatnya dari diri sendiri, artinya ada pertolongan Tuhan di dalamnya, ya sesuatu yang lain. Nah, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Berarti Yesus menghakimi sesuai dengan apa dia dengar, bukan dari kata hati dia. Jadi hakim itu kayak misalnya kayak nabi kan gitu. Nabi itu menghakimi sesuai dengan apa yang didengar firman dari Tuhannya. Jadi bukan dari keinginan dia sendiri gitu kan. Nah, dan penghakimanku adil. Nah, kenapa Yesus menghakimi yang adil? Jadi karena sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya adalah dia tidak menuruti kehendak dia sendiri guys, tapi dia tuh disetel dengan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus tuh semua tindak tanduknya itu ya, kehendaknya tuh disetel sama kehendak Dia yang mengutus dia. Jadi Yesus tuh tidak punya kehendak selain menuruti kehendak Dia yang mengutus Yesus. Paham ya? Ini kayak saya nih. Berarti kan itu kan namanya saya seorang bawahan. Ketika saya kerja ya di suatu perusahaan, saya kan tidak boleh mengikuti kehendak saya sendiri. Saya mengikuti kehendak dari yang mempekerjakan saya. Misal saya kerja di hotel, itu saya nggak bisa mengikuti kehendak saya. Jam 7 ya saya masuk kerja. Saya mengendaki jam 7 saya saya masih tidur misalnya kan. Nantilah kerja jam 8, nggak bisa. Saya mengikuti kehendak bos saya yang harus masuk jam 7 pagi. Berarti jam 6 saya harus bangun. Itu aja saya bukan bos. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena dia tidak mengikuti kehendaknya sendiri, tapi mengikuti kehendak Dia yang mengutus Yesus. Artinya juga Yesus itu utusan, diutus. Jadi yang punya kehendak yang mengutus Dia, itulah Tuhannya, guys. Orang yang diutus itu bukan orang yang mengutus ya, artinya dia bukanlah Tuhan. Dia juga tidak mengikuti kehendaknya, tapi mengikuti kehendak yang mengutus dia. Artinya Tuhan yang mengutus dia lah yang punya kehendak. Dia hanya mengikuti kehendak Tuhan yang mengutus dia, guys. Maka dikatakan dia bahwa dia tidak dapat berbuat apa diri dia sendiri, karena dia hanya utusan. Utusan adalah orang yang tidak mampu berbuat dari dia sendiri, karena dia tuh tergantung pada yang mengutusnya, gitu kan. Ia, Isa Al-Masih, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Isa Al-Masih menjadi pengantara atau jembatan sehingga manusia dari dunia sampai ke sorga dengan selamat. Saudara mau mendengar ulasan Yesus saja nggak selamat, gimana Dia mau menyelamatkan kita? Suatu yang tidak selamat tidak bisa menyelamatkan yang lain, ya. Ini logika yang harus Anda pahami. Kita bergantung pada sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Coba Anda bayangkan, ya. Contoh, misalnya kayak gini, kita misalnya kayak saya bergantung kepada orang yang susah, bisa nggak? Nggak bisa. Saya susah kok gantung sama orang susah. Soalnya kita berdua nih yang susah ini gantung sama orang yang mampu, gitu kan. Kalau Anda susah, bergantung pada orang susah, artinya Anda menyusahkan orang yang tidak susah gitu. Nggak mungkin terjadi. Misalnya saya nggak mampu membeli makanan, lalu saya bergantung pada orang yang juga nggak mampu beli makanan. Bagaimana bisa coba? Dia udah susah, saya tambah susah lagi. Mungkin dia untuk memenuhi kebutuhan saya, dia mungkin merampok, mencuri, karena dia nggak punya uang untuk beli makan gitu kan. Untuk kasih makan diri aja nggak mampu. Masa saya harus minta makan ke dia? Harusnya kan saya lihat itu adalah minta makan kepada orang yang lebih mampu gitu. Makanya orang yang nggak mampu menyelamatkan, yang orang yang selamat tuh nggak bisa menyelamatkan orang yang orang lain yang sedangkan dia aja nggak selamat gitu kan. dengan selamat. Saudara mau mendengar ulasan lebih dalam mengenai Isa Al-Masih? Mari ikuti Natal bersama ini. Kita akan memuji serta menyembah Tuhan
dan juga ada talk show Ya, ini menyembah Tuhan apa menyembah manusia? Jujurlah pada apa isi hati kalian. Yang kalian sembah ini manusia apa Tuhan? Karena manusia adalah makhluk, Tuhan adalah pencipta makhluk itu sendiri. Jadi belajarlah membedakan mana manusia, mana Tuhan, mana patung, mana hewan, mana tumbuhan, mana apa lagi gitu kan. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan, termasuk iblis dan setan dan malaikat sekalipun ciptaan, ya, termasuk manusia sekalipun. Tuhan lah yang menciptakan semuanya. Jadi kita harus menyembah Tuhan, bukan menyembah manusia, bukan menyembah semua. Talk show bersama narasumber dan tanya jawab tentang Isa Al-Masih sebagai. Jadi kalau mau tahu Isa Al-Masih ya baca Quran, baca hadis, bukan baca Alkitab. Baca kitab juga oke lah. Tapi lihat dulu yang dibaca kitab tuh sesuai nggak dengan yang diajarkan oleh gereja atau pendeta gitu kan. Jadi faktanya banyak tidak sesuai yang mereka ajarkan tentang Isa dengan yang tulis di kitab mereka gitu. Makanya nomor satu adalah ikutin Alkitab ya, bukan gereja atau pendeta. Karena Alkitab nggak mungkin salah gitu kan, karena semuanya merujuk kepada Alkitab gitu. Sama kayak aku nggak mungkin salah. Tapi kita akui memang akhirnya ada kesalahan. Tapi telah di antara kesalahan itu ada kebenaran. Karena sesuai dengan klaim Quran ya, bahwa kitab sebelumnya dan ajaran Nabi sebelumnya sudah diubah tentang manusia. Artinya itu sudah berubah, sudah diubah tentang manusia. Tapi tetap aja ada yang tertinggal, kebenaran yang tertinggal. Nah, jadi gimana cara menentukannya adalah lihat Quran, bandingin Quran, apa yang sama dengan Quran. Karena Quran adalah kebenaran ya, kita yakini sebagai seorang Muslim itu kebenaran. Maka apa yang sama yang Quran sampaikan adalah benar di Alkitab. Tapi apa yang tidak sampaikan tidak sama dengan Quran berarti adalah sesuatu yang sudah diubah. Gitu metodologinya, guys. Masih sebagai jalan yang lurus, dan saudara akan mendengar kesaksian-kesaksian yang tentunya akan menguatkan iman saudara dan membuat saudara semakin intim dengan Tuhan. Ya, kesaksiannya paling nanti ya yang kita ketahui ya, karena saya banyak sekali membahas kesaksian para murtadin itu dan juga para mualaf. Saya bandingkan, guys. Jadi murtadin itu kebanyakan itu karena mimpi ya kan, lalu ikut-ikutan, lalu karena mengalami hal buruk di agama sebelumnya, mengalami kesan rumah tangga lah, kehidupan yang tidak enak lah gitu. Jadi mereka ini kebanyakan melihat dari kelakuan umat Islam, bukan dari ajaran agamanya gitu kan, atau framing media bahwa Islam ini agama yang radikal, teroris dan segala macam. Jadi bukan dari apa yang kitab sucinya ajarkan gitu kan. Jadi itu adalah cara beragama yang salah atau cara pindah agama yang salah kalau begitu caranya, guys. Dan membuat saudara semakin intim dengan Tuhan. Catat dan datang di acara Natal bersama ini pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 18 sampai selesai. Tempatnya di Diaspora City Center lantai 6 Tamrin City. What child is this? Ini ada musik lagi, kita skip aja musiknya. Jadi gini, Nabi satu jalan lurus. Nah, harusnya ikutin itu. Yang lurus, jalan lurus itu disampaikan di Quran bahwa beliau tuh hanya seorang nabi. Jadi ada percakapan antara Allah dengan Nabi Isa di Quran bahwa benarkah kamu mengatakan bahwa kamu dan ibumu adalah dua Tuhan selain Allah? Tidak ada kata Yesus, kata Nabi Isa. Nggak ada Nabi Isa mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan atau ibunya adalah Tuhan selain Allah, nggak ada. Tapi mereka malah mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Artinya mereka tidak mengikuti Isa sebagai yang lurus, ya kan? Karena yang mereka itu adalah nabi palsu. Yang Yesus pernah ingatkan, Yesus berkata bahwa waspada dan nabi palsu. Mereka datang kepadamu seperti domba, sungguh mereka adalah serigala buas. Nah itulah orang-orang yang terbalik dari Yesus gitu kan, yang mereka tuh menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Dan itulah diakui oleh salah satu ketika saya debat dengan kalangan umat Kristiani yang dia adalah seorang Protestan dan dia mengatakan di inbox saya bahwa itulah nabi palsu, itulah orang-orang dari Katolik. Nah, itu jujur, guys, kita apresiasi itu. Karena itu adalah, kalau ngomong nabi palsu adalah internal dari Kristen sendiri. Karena dia menyamar seperti domba.
Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah menyembah seperti domba gitu kan. Karena mereka asosiasikan Nabi Muhammad itu bukan domba tapi kadrun misalnya atau unta. Jadi jauh dari kata domba. Jadi domba itu hanyalah orang-orang yang di dalam internal Kristen sendiri. Dan Yesus sudah ingatkan itu, waspada dan nabi palsu. Tapi mereka tidak waspada dan mereka bahkan mengikuti nabi palsu itu. Itulah yang mutarbalikkan ajaran Yesus dan seperti serigala buas mereka mau cabik-cabik dan ubah-ubah ajaran Yesus, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.